Dongeng kali ini akan menceritakan kisah anak kecil dan seekor gajah. Suatu hari di desa Sukamadi ada seekor gajah yang mengamuk dan tidak diketahui sebabnya. Beberapa rumah pun hancur berkeping-keping jebol. Orang-orang melarikan diri dan memberitahu yang terjadi kepada kepala desa. Kata orang-orang itu, "Pak, lapor, ada di desa ada gajah yang mengamuk." Kata kepala desa, "Di mana kejadiannya?" Kemudian seorang bapak datang dan melaporkan juga sambil ketakutan, "Pak Kades, tolong, ada gajah mengamuk." Kemudian datang lagi dua orang yang melapor, "Tolong Pak Kades, carikan solusi mengatasi gajah yang mengamuk." Karena situasi yang semakin kacau, Pak Kades berkata, "Tolong, semuanya harap tenang. Kita akan berpikir carikan solusi dan jangan panik." Pak Kades berkata lagi, "Mari kita keluar dan melihat situasinya." Warga desa pun berkumpul di depan kantor desa dan Pak Kades berkata, "Karena sekarang kita sudah berkumpul di sini, sampaikan ide kalian untuk mendapatkan solusi yang terbaik." Kemudian salah seorang penduduk berkata, "Dilaporkan ke pusat badan bencana aja, Pak." Jawab Pak Kades, "Itu sudah kita lakukan, tetapi tetap perlu waktu untuk datang ke sini karena wilayah kita cukup terpencil. Mungkin ada solusi lain atau solusi jangka pendek untuk sekarang." Kemudian salah seorang penduduk berkata, "Bagaimana jika kita sementara mengungsi ke wilayah yang agak jauh, Pak?" Warga lain menjawab, "Tidak bisa. Bagaimana kita bisa meninggalkan rumah dan harta benda kita?" Mereka semua pun kebingungan mencari solusi. Tiba-tiba datang seorang anak. Anak laki-laki itu berkata, "Saya ada ide." Orang-orang sempat melongo melihat seorang anak kecil yang tiba-tiba saja muncul. Seorang warga berkata sambil emosi, "Hei anak kecil, pergi sana. Ini bukan tempat mainan. Kita di sini sedang membicarakan situasi genting." Warga lainnya pun berkata, "Ya, pergi sana. Pergi sana, ya. Pergi sana. Anak kecil tahu apa?" Pak Kades berkata, "Saudara sekalian, maafkan anak saya karena memotong pembicaraan kita." Warga lainnya pun kaget dan berkata, "Oh, maaf, ternyata anak Pak Kades." Warga lainnya juga berkata, "Maaf juga Pak, karena tidak tahu kalau anak kecil itu anak Pak Kades." Pak Kades berkata, "Tidak apa-apa, anak saya kadang suka turut campur." Pak Kades berkata kepada anaknya, "Riki, kamu main di dalam sana saja sama adikmu." Riki pun berkata, "Hai saudara-saudaraku, biarkanlah saya memberikan masukan ide. Dan tolong jangan meremehkan anak kecil seperti saya." Seorang warga mendengar perkataan Riki pun berkata, "Baik, coba jelaskan idemu, akan kami dengarkan." Riki pun menyampaikan idenya. Begini, seekor gajah mengamuk pasti ada 3 alasan. Alasan pertama,
habitatnya dirusak. Yang kedua, mereka diganggu oleh pemburu. Dan yang ketiga, anggota keluarganya diculik pemburu. Ricky lanjut menjelaskan, menurut saya alasan nomor 3 lah yang membuat gajah itu mengamuk. Karena teman saya pernah melihat gajah tersebut bersama anaknya di hutan. Lalu seorang warga berkata, jadi bagaimana solusinya? Ricky menjawab, sekarang kita bekerja sama mencari anak gajah itu berada di mana. Jika dilihat waktunya, apabila diculik, pemburu pun posisinya kemungkinan belum jauh. Lalu seorang warga berkata, oke, setuju. Bagaimana para warga sekalian? Para warga berkata, setuju, 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 setuju. Pak Kades berkata, baik, karena warga sekalian sudah setuju, mari kita bagi menjadi 4 kelompok. Arah timur, barat, utara, dan selatan. Saya akan ke arah utara. Para warga pun mulai membagi kelompok dan berkata, beberapa orang berkata, saya akan ke arah barat. Saya akan ke arah timur. Saya akan ke arah selatan. Yang terakhir berkata, saya akan ke arah utara bersama Pak Kades. Pak Kades berkata, baik, karena sudah terbagi kelompok, maka apabila salah satu dari kelompok sudah menemukan anak gajah, maka segera bunyikan kentongan di pos kamling ya, jawab warga secara serempak. Baik Pak Kades. Pak Kades, Ricky, dan seorang warga pun segera menuju ke utara desa. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor harimau yang sedang ingin menerkam seekor anak gajah yang terjebak dalam lumpur hisap. Dengan cepat Ricky berbalik arah dan lari. Pak Kades dan warga pun mengira jika Ricky lari ketakutan, dan mereka pun gemetaran ketakutan karena ada seekor harimau. Dalam hati mereka berkata, wah gawat, ada harimau. Warga itu berkata dengan gemetaran, Pak Kades, bagaimana ini? Harimau itu melihat ke arah kita. Pak Kades berkata, harap tenang ya Pak, kita jangan bergerak mendadak karena harimau akan mengejar kita. Harimau mulai berjalan mendekat ke arah mereka. Pak, harimaunya mendekat. Harimaunya semakin mendekat berjalan ke arah mereka. Pak Kades berkata, tenang Pak. Tiba-tiba Ricky muncul membawa 2 obor. Ricky berkata kepada ayahnya sambil menyerahkan obor, ayah, ini pegang obornya, karena harimau takut dengan api. Pak Kades pun menerima obor dari Ricky sambil berkata, baik nak. Pak Kades dan Ricky pun mengarahkan obor ke harimau itu dan mengayun-ayunkan. Pergi sana, kata Pak Kades. Hus, pergi sana, kata Ricky juga. Harimau melihat ada api pun akhirnya berhenti mendekat dan diam sejenak sambil berpikir, wah ini ada makanan enak.
Tapi kok ada api ya? Pikir harimau. Ricky berinisiatif semakin mendekati harimau. Pak Kades berkata, "Nak, hati-hati, jangan terlalu dekat ya." Akhirnya harimau itu pergi meninggalkan mereka. Warga itu pun memuji kepintaran dan keberanian Ricky. "Wah, hebat bener kamu Ricky, bisa mengusir harimau. Maaf ya, karena tadi kami sempat meremehkanmu." Ricky menjawab dan merendah, "Bukan apa-apa Pak, sudah kewajiban kita sebagai warga untuk saling membantu." Warga itu berkata, "Sekarang bagaimana cara kita agar dapat menolong gajah itu?" Ricky mendekati warga itu berkata, "Pak, tolong pegangkan obor ini sebentar. Saya akan mengambil sesuatu." Warga itu menerima obor dari Ricky dan berkata, "Baik Ricky." Ricky pun segera berlari meninggalkan Pak Kades dan warga. Ricky segera menuju ke akar rambat yang dilihatnya tadi. Kemudian ia mengambil beberapa akar rambat yang kuat. Setelah dirasa cukup, Ricky pun kembali ke tempat ayahnya. Ricky berkata, "Ayah, ini saya membawa akar rambat yang cukup kuat dan panjang. Akan saya ikatkan di tubuh gajah kecil itu, kemudian akan kita tarik bersama-sama." Pak Kades dan warga itu pun menjawab, "Baik Nak, ayah dan bapak ini akan ikut membantu." "Ya Ricky, saya akan bantu juga." Dan Ricky pun sangat kasihan, anak gajah itu hanya bisa menangis. Ricky berkata, "Baik ayah, tancapkan obor itu di samping-samping lumpur itu, agar harimau tadi tidak kembali, dan kita harus cepat, karena gajah tersebut hampir tenggelam." Mereka pun bergegas menancapkan obor dan menolong anak gajah itu. Mereka pun mulai mengikatkan akar itu ke tubuh anak gajah. Mereka pun mulai bersiap untuk menarik. Pak Kades berkata, "Pada hitungan ketiga kita tarik ya. 1, 2, 3. Pak Kades pun memberi aba-aba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perlahan-lahan anak gajah itu pun keluar dari lumpur. Pak Kades masih bersemangat untuk menarik dan memberi aba-aba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mereka pun masih berusaha untuk menarik anak gajah itu. Akhirnya anak gajah itu pun keluar dari lumpur. Warga itu berkata, "Wah, leganya, sudah keluar anak gajah itu." Ricky pun menghampirinya dan mengelus-elus belalainya. "Wah, leganya, sudah keluar anak gajah itu," kata Pak Kades. Pak Kades lalu berkata, "Mari kita segera bawa kembali anak gajah ke orang tuanya." Ricky menjawab, "Baik ayah." Mereka pun berjalan menuju orang tua gajah. Tiba-tiba terdengar suara auman gajah dan suara langkah yang sangat keras. Orang tua gajah pun sangat senang melihat anaknya. Anak gajah itu mendekati ibunya. Akhirnya mereka kembali ke habitatnya. Pak Kades berkata, "Syukurlah masalah ini telah selesai. Mari kita ke pos kamling untuk membunyikan kentongan."
Sesampainya mereka di pos kamling, Pak Kades langsung membunyikan kentongan. Tidak lama kemudian, akhirnya para warga pun datang ke pos kamling. Pak Kades berkata, "Para warga sekalian, masalah tentang gajah pun telah selesai. Hal ini disebabkan oleh seekor harimau yang ingin memangsa anak gajah." Warga yang bersama Pak Kades berkata, "Warga sekalian, kita harus berterima kasih kepada Ricky yang telah membantu kita menyelesaikan masalah ini. Ricky hebat, telah membantu dan melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang dewasa. Mulai dari mencari anak gajah, mengusir harimau, dan menarik anak gajah dari kubangan. Dan kita jangan sekali-sekali meremehkan anak kecil lagi ya. Hidup Ricky!" Warga pun bersorak, "Hidup Ricky! Hidup Ricky! Hidup Ricky! Hidup Ricky! Hidup Ricky!" Demikianlah dongeng kisah anak kecil dan seekor gajah. Pesan moral, kita seharusnya hidup bermasyarakat. Sebaiknya tidak menghujat atau meremehkan orang lain dengan keterbatasannya. Sebaliknya, kita harus saling menghargai satu sama lain dan selalu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengungkapkan pendapat atau ide-ide yang mungkin berbeda satu sama lain. Tetapi justru dengan ide-ide itu akan dapat menemukan solusi yang terbaik demi kepentingan banyak orang. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengar cerita dongeng-dongeng dari kami. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya Anda mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih.